menang menghadapi sang raksasa. Kisah ini saya dasarkan, khotbah ini saya dasarkan pada kisah Daud mengalahkan Goliat. Ya, teks panjangnya bisa kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17. Tapi pagi ini saya mengajak kita untuk membuka bagian pendeknya saja. 1 Samuel pasal 17 mulai ayat 40 sampai ayat 54 ya. 1 Samuel pasal 17 mulai ayat 40 sampai ayatnya 54. Mari kita buka sama-sama ya. 1 Samuel pasal 17 mulai dari ayat 40 sampai ayat 54 ya. Biarpun ini pendek tapi ini panjang juga di sini ya. Saya akan bacakan supaya ini bisa cepat, lalu saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara semua ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 54. Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering dan menaruhnya dalam kantong gembala. Dengan umban di tangannya, ia mendekati orang Filistin itu, maksudnya Goliat dan pasukannya. Orang Filistin itu berjalan semakin mendekati Daud, dan di depannya ada pembawa perisai. Ketika orang Filistin itu melayangkan pandangnya dan melihat Daud, dia meremehkannya karena Daud masih muda. Pipinya kemerah-merahan dan tampan parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi para ilahnya. Orang Filistin itu berkata pula kepada Daud, "Majulah ke sini, akan kuberikan dagingmu kepada burung di udara dan binatang di padang." Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, ya, bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Itu kata Daud. Ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya, sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu terhujam di dalam dahinya, dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Daud berlari dan berdiri di sebelah orang Filistin itu, mengambil pedangnya dan menghunusnya dari sarungnya. Daud menghabisi dia dan memenggal kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka mati, larilah mereka. Lalu majulah orang Israel dan Yehuda dengan bersorak-sorai dan mengejar orang Filistin sampai dekat Gad dan pintu gerbang Ekron. Orang-orang Filistin yang terbunuh bergelimpangan di sepanjang jalan ke Saaraim sampai Gad dan Ekron. Setelah memburu orang Filistin, kembalilah orang Israel lalu menjarah perkemahan mereka, lalu mengambil kepala orang Filistin itu
Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu disimpannya dalam kemahnya sendiri. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Menang menghadapi raksasa. Raksasa. Ada yang pernah lihat raksasa? Ada yang pernah lihat buto hijau? Di TV. Di orang Batak dikenal dengan begu ganjang. Semakin dilihat semakin panjang. Ya. Kalau di TV itu yang terkenal tuh Hulk. Ya, Hulk perkasa. Zaman dulu kami setelah sekolah minggu, ya biasa di TVR itu ada banyak macam tontonan. Salah satunya adalah Hulk perkasa. Memang badannya kecil, tapi kalau ngamuk jadi hijau, jadi besar. Ya, itu raksasa. Kalau saudara dengar kata raksasa, apa nuansa yang muncul dalam pikiran kita? Ya, apa? Besar. Apalagi? Menakutkan. Apalagi? Ganas. Apalagi? Mengerikan. Apalagi? Menyeramkan. Apalagi? Ya, perkasa, dikdaya, apalagi? Macam-macam, tapi semua nuansanya pasti yang ngeri-ngeri, ya kan? Itu raksasa. Ya. Zaman dulu kenapa saya menyebut Goliat itu raksasa? Karena Goliat itu cukup tinggi, saudara. Ya. Saya pernah menghitung tingginya berdasarkan data Alkitab. Itu bisa 2 sampai 3 kali manusia normal. Ya, 2 sampai 2,5 kali lah manusia normal tingginya. Kalau sekarang rata-rata tinggi manusia cuman 170 rata-rata. Ya kan? Memang ada yang semekot. Tahu semekot? Ya, semeter tapi kotor. Ya. Ada juga yang tinggi kan? Tapi kalau dirata-ratakan ya 170 lah. 170. Nah, mungkin kalau zaman sekarang Goliat hidup, mungkin tingginya 4 meter mungkin. Ya, jadi cukup tinggi. Kalau saudara lihat ada orang 4 meter gimana? Terus badannya kekar lagi seperti binaragawan. Gimana? Lalu saudara tantang-tantang, woi, sini lu, begitu? Hah? Begitu? Nggak ada, biar saudara jago karate juga nggak mempan gitu. Begitu saudara mau kickback dia, tangannya udah lebih panjang, ditangkap leher itu, diangkat, ya kan? Betul nggak? Nggak bisa itu. Jadi raksasa itu nuansanya itu mengerikan. Dan dulu ada memang bangsa-bangsa raksasa, disebut Goliat. Goliat itu bukan nama ya. Ada bangsa-bangsa raksasa. Di Alkitab mencatat itu, saudara. Ya, jadi orang Filistin ini punya seorang pemimpin pasukan yang sangat luar biasa, ya, raksasa. Nah, Daud orangnya kecil. Tadi digambarkan oleh firman Tuhan, pipinya masih kemerah-merahan. Dia bukan pakai blasem, bukan. Oh, bukan balsem. Oh, blast on. Kalau blast off ada nggak? Ini yang susah ini. Cuman ada on-nya, off-nya nggak ada. Makanya orang terus on terus itu. Blastnya nggak bisa di off itu. Ya. Jadi dia bukan pakai blast on. Cuman memang karena dia masih muda sekali, remaja, masih kemerahan, menantang seorang panglima perang. Tingginya luar biasa, raksasa dia. Secara hitungan manusia normal, Daud nggak ada apa-apanya. Jangankan Daud, Saul yang sudah berbulan-bulan di situ nggak berani. Padahal Saul digambarkan oleh Alkitab tingginya melebihi semua lelaki di Israel. Betul nggak? Setiap lelaki di Israel itu hanya sepundaknya dia. Ayo. Jadi memang orang Israel pada waktu itu sedang menghadapi benaran raksasa yang tidak mungkin mereka kalahkan. Ya.
Jadi raksasa itu menggambarkan sesuatu yang susah sekali dikalahkan. Tidak mungkin, bisa jadi tidak mungkin dikalahkan. Sebelum saya membahas Daud ini lebih jauh, saya mau membawa kita kepada dua contoh dalam sejarah. Next. Ya, sebenarnya banyak sekali ya. Ada seorang yang bernama Francis James Van Alstyne Crosby. Saya tidak begitu paham cara mengeja namanya ini ya. Tapi orang ini lebih dikenal sebagai Fanny Crosby. Dia lahir tahun 1820 dan meninggal dunia tahun 1915. Jadi usianya cukup panjang ini, 95 tahun. Waktu dia masih bayi, hanya umur beberapa bulan, zaman dulu dia terkena penyakit. Lalu medis zaman dulu kan belum begitu bagus. Sama kayak kita dulu kecil-kecil, asal panas disuntik gitu loh. Asal panas disuntik, pokok udah disuntik tuh udah enak. Padahal banyak setelah disuntik akhirnya kakinya cacat kan. Ada teman saya itu 2 orang, maaf ya kakinya mengecil sebelah, jadi cacat di pol jalan gini tuh. Itu bukan gaya, memang begitu. Ya, kenapa dulu waktu panas disuntik? Ya. Jadi zaman dulu, ya apalagi tahun 1800-an, ya dunia medis belum begitu bagus. Singkat cerita, malpraktek, maltreatment. Jadi Fanny Crosby yang tadinya penglihatannya normal, setelah dia ditangani dokter, penglihatannya menjadi buta. Dia buta total, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, masih sangat kecil. Ya, dia tadinya bisa lihat bapaknya, bisa lihat mamanya, ya tiba-tiba kehilangan penglihatan, gelap gulita, saudara. Ya, tetapi kalau kita membaca kisah Fanny Crosby ini secara lengkap, ini menakjubkan, saudara. Dia bukan tidak bergumul dengan kebutaannya. Ya, kita bisa membayangkan mungkin suatu hari dia bermain dengan teman-teman sebayanya dan mereka bisa lompat tali, sementara dia nggak bisa. Ya, bisa jadi dia sangat menderita di dalam batinnya. Ya, tetapi singkat cerita, ya Fanny Crosby ini di dalam biografinya saudara-saudara dicantumkan bahwa dia berhasil mengalahkan raksasa kebutaannya. Jadi sebenarnya yang paling mengancam dia itu bukan hal buta itu sendiri, bukan. Tetapi yang sangat mengancam kehidupannya adalah bagaimana perasaan, bagaimana cara dia merespon kebutaan itu. Ya kan? Sama kayak kita gak ada. Yang sangat mengancam kita bukan gak ada duit, betul nggak? Tapi bagaimana kita merespon gak ada duit itu, betul. Ya kan? Betul nggak, saudara? Ya. Jadi Fanny Crosby ini juga begitu. Dia berjuang menghadapi, anggaplah kebutaan itu suatu raksasa yang mengerikan dalam hidup. Tetapi apa yang dicatat tentang Fanny Crosby? Fanny Crosby ini akhirnya tumbuh menjadi seorang musisi, menjadi seorang penyair, penulis. Ya, dia menulis syair lagu-lagu rohani bukan 10-20, ribuan, saudara. Ribuan. Dia menulis 2 opera besar yang sangat top pada masanya. Tahu opera ya zaman dulu ya. Dan dia menulis begitu banyak puisi di dalam kebutaannya. Ya. Artinya apa? Fanny Crosby berhasil ya mengalahkan raksasa kebutaan dalam hidupnya. Fanny Crosby bukan tanpa berjuang. Fanny Crosby bukan tanpa menderita. Dia juga berjuang, dia menderita melawan keadaan tubuhnya, keadaan fisiknya yang buta. Tetapi sejarah tidak bisa berdusta. Sejarah memberikan kepada kita gambaran lengkap tentang seorang Fanny Crosby yang buta semenjak usianya beberapa bulan sampai usianya 95 tahun dia buta. Tetapi di dalam kebutaannya
dia berhasil mengalahkan raksasa itu. Dan dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang sampai sekarang juga masih kita ingat. Di dunia kekristenan lagunya ribuan. Salah satu yang kita sering nyanyikan itu Blessed Assurance, ya. Dalam bahasa Indonesianya itu yang ini loh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia. Nah, enak kan lagunya kan? Ya, itu karangan dia tuh, Blessed Assurance. Lalu pass me not, O gentle Savior, pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Tahu lagu gitu kan? Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah. Orang lain Tuhan beri berkat, beri saya juga. Kata orang tuh lagu iri hati, sebenarnya bukan begitu. Ya. Teks bahasa Inggrisnya, mungkin teks Indonesianya menerjemahkan gitu. Teks bahasa Inggrisnya itu di sini saya catat gitu. Ya. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Dengarkan tangisanku yang merendah. Ya. While on others thou art calling. Ya. Sementara orang lain Tuhan rangkul, Tuhan panggil, rangkul juga saya. Jangan lewatkan saya. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau di dalam teks Indonesia jadinya kayak iri hati ya. Kan sering kan gereja nyanyikan gitu kan. Oh, orang lain kau berkati. Ada teksnya gitu. Gitu ya. Jadi Fanny Crosby menghadapi raksasa dalam hidupnya. Kalau kita belajar sejarah saudara-saudara, kebanyakan lagu-lagu di dalam kidung-kidung pujian itu memiliki sejarah yang luar biasa. Ya, makanya beda jauh dengan lagu-lagu sekarang. Lagu-lagu sekarang tuh kadang secara teologis, tapi nggak semua ya. Banyak secara teologis itu tidak alkitabiah. Makanya beberapa lagu saya larang dinyanyikan di GCS ini, karena sama sekali tidak memiliki pesan teologis. Sekarang lagu-lagu itu hanya fabrikasi. Kebanyakan fabrikasi, kebanyakan, gak semua juga ya. Kebanyakan fabrikasi. Jadi hanya dipabrikin, produksi agar ada album baru. Tapi zaman-zaman dulu memang lahir dari hidup yang langsung bertemu dengan Allah. Itu Fanny Crosby. Dia menghadapi raksasa kebutaannya, tetapi kelekatannya dengan Tuhan membuat dia sampai umur 95 tahun mampu menghadapi raksasa itu dan berkemenangan. Tidak hanya berkemenangan dalam pengertian dia merespon dengan baik, tapi justru di dalam kebutaannya ya dia menghasilkan karya-karya terbaik. Salah satu komposer terbaik di dalam dunia kekristenan. Salah satu, banyak komposer terbaik di dunia kekristenan, tapi dia adalah salah satunya. Amin. Fanny Crosby. Next. Nah, yang kedua adalah ini masih dunia sekarang ya. Nick Vujicic. Nama aslinya Nicholas James, dipanggil Nick. Ya, dia adalah seorang campuran ya, orang Serbia dan Australia ya. Dia adalah seorang evangelis, penginjil, pembicara motivasional. Dia lahir dengan sindrom tetra amelia. Saya tidak tahu persis, tapi sindrom tetra amelia ini dia tidak punya kaki dan tidak punya tangan, saudara. Jadi dia nggak punya tangan, jadi cuma sampai segini. Ya, segini. Kakinya juga cuma segini. Ya. Saudara bisa bayangkan? Ya. Saya waktu membayangkan aja merinding saya, saudara. Aduh, Tuhan.
Ngeri ya. Tetapi lihat, ya. Sekarang Nick Vujicic ini adalah seorang evangelis. Dia pemberita Injil. Kalau dia khotbah dia naik meja, bukan nggak sopan, supaya kelihatan. Ya, supaya kelihatan. Ya. Dia berbicara, dia S2 di bidang keuangan, luar biasa, saudara-saudara. Ya. Dengan keterbatasannya, kalau saya dengar ceritanya, awal-awalnya dia tidak bisa terima keberadaan itu. Dia berbeda dengan teman-teman semua ya. Dia berbeda dengan orang-orang yang bertumbuh bersama dia. Dia bergumul ya. Tapi singkat cerita, Nick Vujicic mampu mengalahkan raksasa itu. Itu raksasa yang gak mudah, saudara-saudara. Ya kan? Raksasa yang gak mudah. Lebih besar mana pergumulannya, gak punya kaki dan tangan daripada gak punya uang? Iya kan? Karena kita ini definisi kita nggak punya uang ini soalnya macam-macam ya. Ada teman saya, aduh nggak punya uang, tapi ngomongnya dari Australia dia. Aduh, lagi nggak punya uang nih. Tapi ngomongnya dari Australia. Ya, lagi jalan-jalan nggak punya uang. Definisinya memang banyak, tapi taruhlah rata-rata nggak punya uang tuh betul-betul kita nggak punya uang. Tapi dibanding ini Vujicic, saudara, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya nggak mudah. Tapi kembali lagi dia seperti Fanny Crosby, dia berhasil mengalahkan raksasa itu. Dia tidak tinggal di dalam kondisi mengasihani diri sendiri, tidak. Ya. Kalau saudara nanti baca biografi Nick Vujicic, ya maklum orang Batak nggak bisa bilang F, Nick Vujicic, ya, saudara akan lihat bagaimana dia bertumbuh melekat dengan Tuhan. Ingat ya, kata kuncinya ya apa? Melekat dengan Tuhan. Itu kata kuncinya sebenarnya. Sehingga dia bisa melewati masa-masa sulit itu, saudara-saudara. Ya, sekarang dia menjadi pembicara yang sangat terkenal. Memang saya tidak mengikuti hidupnya hari ini, tapi beberapa tahun lalu saya sering membaca dan menonton videonya. Ya, luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ada jodoh. Ya, ini bukan saya menandakan Om Yakub, Om Yakub pasti dapat jodoh. Soalnya pas saya bilang ada jodoh, udah bikin saya. Langsung dilihat saya, itu doa. Dia dapat jodoh, saudara-saudara. Orang Amerika campuran Jepang, ya. Nama istrinya Kanai Miyahara. Mereka menikah tahun 2012 yang lalu. Ada anak mereka 2 orang. Ya, luar biasa kan? Ya tentunya jodohnya pasti orang yang cinta Tuhan. Kalau enggak mungkin mau kan gitu kan? Nah, pasti orang yang cinta Tuhan juga. Sama teman saya di Sati dulu, ya, satu-satunya teman saya di Sati. Waktu kami di perpustakaan tiba-tiba mati lampu malam-malam, semua kita nggak bisa baca, dia bisa baca. Sakti nggak dia? Hah? Mati lampu kan kita belajar di perpustakaan nggak boleh ada yang ribut. Tiba-tiba mati lampu, semua kita ribut. Waduh nggak bisa baca, bikin tugas kan? Dia gebrak menjawab, diam, saya sedang membaca katanya. Karena dia buta, saudara. Dan bukunya itu menggunakan huruf Braille. Jadi dia memang membaca, betul, dia nggak bohong dia. Waktu mati lampu, kita nggak bisa baca, dia tetap bisa baca. Jadi kita ribut, dia gebrak meja, woi diam, saya sedang membaca. Dia juga dapat jodoh. Ya, di YouTube banyak YouTube-nya dia khotbah-khotbah firman Tuhan. Ya, namanya Wellington. Orang Cina, saudara. Ya. Jadi begitu. Jadi jangan khawatir. Ya, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Kondisi kita tidak menentukan. Selama kita melekat kepada Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya kan? Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada kan? Oke, next. Kita lihat Daud ya. Nah, ketika Daud menghadapi raksasa Goliat,
Kemenangan Daud lahir dari kesepakatannya dengan Tuhan. Ini kata kunci ya. Saya ulang sekali lagi. Perhatikan ayat 45 sampai 47 itu. Ketika Daud menghadapi raksasa Goliat, kemenangannya atau kemenangan Daud lahir dari kesepakatannya dengan Tuhan. Kalau kita melihat ayat 45 sampai 47, kita bisa melihat di sana satu pernyataan Daud tentang Allah. Dia membuat satu kesepakatan yang berisi pengakuan Daud tentang Allah. Saudara perhatikan, ayat 45 sampai 47. Dikatakan Israel mempunyai Allah. Dan Allah Israel itu oleh Daud disebut sebagai Allah semesta alam. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Adonai Zebaoth. Secara harfiah, Zebaoth itu adalah bentuk jamak. Itu artinya bala tentara, ya, pasukan. Jadi Daud menggambarkan Allah adalah Allah di atas segala bala tentara. Ya. Kalau pasukan Filistin punya begitu banyak tentara, Daud berkata, sehebat apapun kalian, kira-kira begitu ya, kalian itu di bawah otoritas Allah kami. Karena Allah kami itu namanya adalah Adonai Zebaoth, Allah bala tentara, Allah semesta alam. Jadi sekalipun kalian perkasa, sekalipun kalian dikdaya, sekalipun jumlah kalian begitu besar, kalian tetap berada di bawah otoritas Allah yang kami sembah. Itu pengakuan Daud loh tentang Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu mengatasi segala sesuatu. Sudah kalau perhatikan, saya mengajari saudara berdoa, Allah di atas segala otoritas, penguasa, betul kan? Itu yang disebut sebagai Allah Zebaoth, Adonai Zebaoth, saudara. Ya, sebagai Tuhan di atas bala tentara, maka Daud melanjutkan pengakuannya, hanya Dialah Allah yang menyelamatkan, betul nggak? Masih di ayat 45 dan sampai 47. Ya, sebanyak apapun tentara kalian, sepengalaman apapun panglima perang kalian, itu tidak menyelamatkan. Daud memberi satu pengakuan yang tegas, yang menyelamatkan itu adalah Allah, yang tadi disebutkan sebagai Allah yang mengendalikan, mengotoritasi semua bala tentara. Jadi Allah lah yang menentukan kemenangan. Kenapa demikian, saudara? Disambung lagi dari 47 ayat, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Artinya apa? Ada di dalam kendali Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika Daud menghadapi orang Filistin, dan firman Tuhan jelas berkata, dia tidak menghadapinya dengan pedang. Dia juga adalah seorang remaja yang masih sangat muda, dan dia hanya terlatih menggunakan umban, ya, dengan 5 batu kecil-kecil. Sementara Goliat dengan baju zirah yang luar biasa, fisik yang hebat, yang luar biasa, ya, tidak ada celah. Pedang setajam apapun mungkin tidak bisa melukai badannya, karena baju zirahnya itu menutupi semua badan. Tetapi karena pertempuran di tangan Allah, ya, hanya batu kecil bisa menembus dahinya Goliat. Itu kalau bukan tangan Allah yang mengarahkan batu kecil itu, nggak mungkin. Iya kan? Karena apa? Sekali lagi, Goliat memakai semua perlengkapan perang. Daud mengakui Allah sebagai Adonai Zebaoth, Allah yang mengatasi bala tentara. Karena Allah mengatasi bala tentara, maka kemenangan ditentukan Allah. Kenapa kemenangan ditentukan Allah selanjutnya?
Karena di tangannya lah terletak pertempuran itu. Inilah pengakuan Daud akan Allah. Inilah kesepakatan yang Daud buat dengan Tuhan. Dia membuat kesepakatan yang berisi pengakuan Israel punya Allah, Adonai Sebaot, yang berkuasa atas bala tentara. Sebanyak apapun bala tentara, Allah tetap berkuasa atasnya. Dan karena Allah berkuasa atas bala tentara, di tangannya lah terletak pertempuran. Dan karena di tangannya terletak pertempuran, maka kemenangan Tuhan yang tentukan. Amin. Makanya dikatakan ya, ayat 47 itu, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau dengan lembing. Padahal pada masa itu tentara senjatanya pedang dan lembing, tombak. Ya. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang menyelamatkan. Bukan. Kenapa? Pertempuran di tanganku kok. Ya. Pertempuran itu di tangan Tuhan. Kuncinya apa? Kalau kita lihat di sini, Daud melekat kepada Tuhan. Itu kunci kemenangan itu saudara-saudara. Sementara kita melekat dengan Allah, maka pertempuran hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Ada di tangan Tuhan. Kalau hitung-hitungan secara material, Daud gak ada apa-apanya, iya kan? Dibanding Goliat dan tentara Filistin, jangankan Daud, Saul saja gak berani keluar kemah. Saul itu tentara yang diurapi Tuhan. Bayangkan, tingginya itu melebihi semua pemuda di Israel. Semua pemuda gak berani keluar. Panglima-panglima tentara Saul, kakak-kakaknya Daud pun, itu kan beberapa kakaknya Daud kan tentara, gak ada yang berani menghadapi pasukan Filistin. Diejek terus mereka, bulan demi bulan. Tetapi Daud mengenal Allah. Lihat ya, Daud mengenal Allah. Tentara Israel hanya mengenal lembing dan pedang. Daud mengenal Allah. Lalu dia bilang, loh, Israel kan punya Allah, namanya Adonai Zebaoth. Orang Israel tuh nggak boleh bilang Yahweh. Yahweh itu pantang dibilang, itu nama kudus. Walaupun ditulisnya Yod-Heh-Vav-He Yahweh, itu harus dibaca Adonai. Dalam ilmu bahasa Ibrani disebut itu ketif. Ketif itu apa tertulis dibaca lain. Tertulisnya Yahweh, dibacanya Adonai atau Hashem. Hashem, Hashem itu artinya sang nama. Ya. Jadi Adonai Zebaoth. Daud memperkenalkan Allah yang dia sembah sebagai Adonai Zebaoth. Pertanyaan saya, kenapa dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Adonai Zebaoth? Kenapa? Kenapa guru tahu kalau bulince bisa bikin peyek? Kenapa? Kenapa Pak Martin tahu kalau Om Yakub bisa bikin tembok? Nah itu berarti kan tahu kan? Pernah lihat. Nah, bulince bisa bikin peyek tuh, kan gitu kan? Berarti kenapa Daud tahu kalau Allah yang disembah adalah Adonai Zebaoth? Ya iya, karena dia kenal Allah. Dia ngomong gak sembarangan loh. Dia gak apa sekarang itu? Asbun. Apa asbun itu? Hah? Bukan asal bunyi. Yang betul banyak bunyi apa bunyi? Hah? Asal bunyi? Bukan. Daud itu nggak
beda. Ada contoh nggak? Di perjanjian baru apa contohnya? Paulus dan anak-anak imam Skewa di Kisah Para Rasul. Paulus ngusir setan, betul nggak? Dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar apa enggak? Keluar setannya. Yang ngusir siapa? Paulus. Lalu ada 7 putra Skewa. Ya, anak-anak Skewa 7 orang. Anak imam ini. Tahu imam kan? Saya tersinggung nih, anak pendeta. 7 anak pendeta. Lalu mereka bilang, dalam nama Yesus, seperti yang dikatakan Paulus, kami usir kau dalam nama Yesus. Lalu setannya keluar nggak? Apa yang dibilang setannya? Paulus kenal. Kok siapa? Kok terada? Kok siapa? Paulus ku kenal. Kok siapa? Kan? Kok siapa? Orang Papua bilang, kok terada? Kok terpengaruh sampai katanya. Wah, mantap. Kalau orang Papua itu bilang orang yang punya otoritas itu pengaruh. Kok pengaruh? Nah, itu artinya berarti dia hebat. Ya. Sama-sama dalam nama Yesus. Satunya kenal Yesus, satunya cuma ngutip. Beda. Apa yang terjadi? Paulus ku kenal, kalian siapa? Lalu setannya ngamuk, ditelanjangilah 7 anak Skewa. Loh, itu dicatat kan? Di Kisah Para Rasul, ditelanjang nih. Malu gak? Jadi beda, saudara. Orang yang kenal Tuhan dengan orang yang tidak kenal Tuhan, sama-sama Kristen. Lah, jangankan itu, anak Skewa kan imam. Itu beda. Beda. Orang yang kenal Tuhan ketika mereka menghadapi persoalan berat, mereka bilang, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Orang Kristen yang tidak kenal Tuhan, yang ibadah juga main-main, kalau di ruang ibadah main HP dia. Kalau baca kitab nggak apa-apa, Teo. Jangan langsung ngomong ke sini. Kalau baca kitab nggak apa-apa. Yang saya maksud main HP itu main WA, main Facebook, main Twitter. Tapi kalau baca kitab nggak apa-apa. Pastikan kalau dalam ibadah saudara pegang HP, itu yang saudara baca Alkitab ya. Jangan bikin status ya. Sementara khotbah bikin status, pendetanya bicara tentang Goliat. Nanti aja statusnya. Amin. Ya. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya, waktu dia dapat masalahnya, dia nggak kenal Allahnya. Lagunya beda dia. Mengapa padaku terlahir ke dunia? Ya kan? Hanya menanggung beban luka dan derita. Pernah ku sadari, namun semua tiada arti. Itu, ya kan? Beda hidupnya. Orang kalau melekat sama Tuhan, punya atau nggak punya uang, tetap segar. Amin. Coba lihat kiri kanan Anda, siapa yang sedang tidak segar itu? Loh, iya kan? Loh. Sampai orang bilang, ini Pak Pendeta pasti nggak pernah punya masalah. Loh, benar. Dia nggak tahu masalah saya seabrek. Dibilang nggak punya masalah. Coba. Ya, memang orang-orang yang melekat pada Allah, yang mengenal Allahnya dengan cara yang benar, itu beda. Iya kan? Dari pembawaannya, dari sikap-sikapnya, dari respon-respon hidupnya itu beda. Ya.
Jadi Daud mengenal Allah. Makanya dia berani bilang, Israel punya Allah, namanya Allah semesta alam. Adonai Zebaoth, Allah yang melampaui atau mengotoritasi semua bala tentara. Allah yang di bawahnya semua tentara di alam semesta ini tunduk. Bahkan kita para nabi berkata, bahkan tentara langit pun, tahu tentara langit siapa? Iya, tunduk kepada Allah. Itu ada di kitab para nabi, betul gak? Tentara langit pun tunduk. Apalagi cuma tentara Filistin. Coba, betapa dahsyatnya pengenalan Daud akan Allah, betul gak? Itu yang bikin dia pede. Kenapa Daud pede menghadapi musuh sedahsyat Goliat? Dia kenal Allah. Itu aja, gak ada yang lain. Dia kenal Allahnya. Allahnya gak pernah salah, Allahnya gak pernah gagal, Allahnya gak pernah keliru. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Gak ada ketakutan. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Alkitab tidak ada rasa takut, ya kan? Di dalam pengenalan akan Allah. Kalau kita masih dikuasai rasa takut, berarti kita nggak punya kasih, betul nggak? Pernah baca ayat itu? Konteksnya itu, saudara. Takut akan kehidupan nggak akan ada kalau kita mengasihi Allah. Amin. Oh baik, beda saudara. Daud dengan pedenya bawa apa? Saul bilang, Daud kau mau maju ya, pakai baju jirah kuda. Dipakaikan, ini pedang berat banget, sampai ngangkat pedangnya aja dia nggak bisa kan? Karena ada kan di situ kan? Buka dia buka, aduh gerah. Aku pakai baju gembala aja wes. Senjatamu apa ini? Umbar. Ya kan? Waktu itu ada yang lihat anak sekolah minggu langsung dia tulis lagu. Daud datang, Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang. Apa? Diambilnya di sini yang anak sekolah minggu agak gagal. Diambilnya pangalanan nianya. Gak ada yang benar itu ngomong pangalanan, pokoknya gitu. Dok, Goliat jatuh berseru victory kan. Saudara menangkap nggak keajaiban dalam kisah ini? Nggak mungkin batu sekecil ini bisa bunuh Goliat, itu nggak mungkin. Ya, apalagi dia punya ketopong kan, baju jirah, pedang, lembing, perisainya, waduh, perisainya sebesar ini loh. Betul nggak? Kalau misalnya kita nggak usah deh gini, dikasih aja badannya, batu emang bisa tembus baja. Tapi kok iya pas itu ya, kena jidatnya itu, mungkin di ketopongnya tuh ada lubang dikit kecil loh, bisa terarahkan aja sini tuh. Kalau bukan Tuhan yang tangkap batunya Daud, tuh diarahkan ini, tunggu Daud ya, arahkan pas, peng gitu loh. Lo iya kan? Di situ mirip faktor keajaiban dari kisah ini di situ, saudara. Saya belum bisa membayangkan kok. Kenapa itu? Kalau murni keahlian Daud, memang Daud ahli sekali, tapi kok peluangnya kecil sekali ya. Nah itu. Tapi sebelum dia mengumbannya, dia mengenal Allahnya, itu yang pertama. Makanya kan kitab Petrus juga bilang, bagaimana cara kita bisa melawan iblis? Pertama-tama apa? Tunduklah kepada Allah, betul nggak? Baru lawan iblis. Jangan sok-sokan lawan iblis nggak tunduk dulu, ditelanjangi kayak anak sekewat. Betul kan? Hati-hati. Kuncinya cuma satu. Daud mengenal Allahnya. Pertanyaan buat kita kenal nggak Allah kita ini atau tidak? Ini pertanyaan buat kita loh, buat semua kita. Ya baik saya sebagai seorang pendeta, ya walaupun pendeta kan belum tentu kenal Tuhan. Kita harus bertanya itu dalam, direnungkan. Saya mengenal Allah enggak ya? Kalau saya susah, yang pertama kali muncul apa dalam hidup saya? Apakah penyerahan total kepada otoritas Allah yang tidak pernah salah itu? Atau bagaimana? Ya kan? Next.
Masih banyak. Kita mau berdialog dulu satu-satu. Next. Ya. Lebih mungkin mana? Ini jawab ya. Berusaha mensteril semua tempat agar tak ada kuman, atau memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri. Memperkuat daya tahan tubuh. Lebih mungkin mana? Memperkuat daya tahan. Kenapa begitu? Karena kita nggak mensteril semua tempat. Bukan dalam kendali. Kalau kita memperkuat daya tahan tubuh kita, kuman apapun di luar sana sulit menembus daya tahan kita. Betul nggak? Makanya jangan suka nyalain orang lain kalau ada masalah. Ini kan gara-gara kamu. Ini kan gara-gara omongmu pedes. Makanya saya begini. Sikap kita itu selalu kita arahkan kepada karena orang lain. Yang paling sering terjadi ini di lingkungan mana? Rumah tangga kan? Betul nggak? Suami menampar bayangan istri. Bayangan. Karena pas saya lihat bayangannya, nggak saya lihat kenyataannya. Kenyataannya kena sih. Bayangannya. Kenapa kamu gampar saya, Bang atau Mas? Kan gara-gara kamu. Kamu jangan gitu sih. Jadi suaminya menormalisasi tindakannya dengan menyalahkan istrinya. Nah, ya kan? Padahal lebih mudah mana? Membuat daya tahan tubuh atau mensterilkan semua keadaan? Lebih mudah mana? Memperkuat daya tahan tubuh kita. Ini sama kayak ada orang di lampu merah, pernah dengar cerita itu? Lampu merah naik motor, berhenti kan? Nggak sengaja dia lihat ini ke kanan. Ada musuhnya yang sangat mencekal, langsung diludahi. Tapi dia lupa naikin kaca helm. Itu saking semangatnya ketemu musuh itu, langsung diludahi. Dan itu ludahnya ini lagi apa? Punya kualitas yang bagus. Cuman dia lupa naikkan kaca helmnya, rasa saking semangatnya itu. Hati-hati itu saudara ya. Lebih mudah kita memperkuat daya tahan tubuh kita. Secara rohani juga kan gitu kan? Lebih mudah kita menata diri kita daripada kita lihat orang kecewa, lihat orang kesinggung, lihat orang kecewa, kesinggung, kecewa, kesinggung. Begitu terus, kiri kecewa, kanan kesinggung. Jadi lagu tuh, kecewa, kesinggung, kecewa, kesinggung. Gitu aja. Sekarang kan musim gitu kan. Kalau pidato presiden kan dibikin lagu kan. Begitu terus. Kecewa, kesinggung, mundur, kesandung. Hidup kita menderita. Next. Lebih mudah mana? Berusaha menyingkirkan semua kerikil tajam di jalanan atau memakai sepatu agar kaki kita tidak terluka. Tapi kan manusia ini senang. Kamu nggak lihat tuh kerikil, nyalain kerikil aja. Kerikil ini yang membuat luka kakiku. Makanya lahir lagu luka yang kurasakan. Kenapa lagi? Bertubi-tubi itu ngeri itu. Udah luka dia kan bertubi-tubi lagi. Memang lagu ini kadang mengada-ngada saja. Makanya jangan suka asal nyanyi ya. Renungi dulu kata-kata lagunya itu. Kalau ekstrim gitu saudara menyanyikan tuh ekstrim itu. Udah luka bertubi-tubi lagi. Ya. Jadi jangan suka salahkan kerikil kalau kakimu luka. Pakai sepatu. Karena kerikil bisa jadi ada di mana-mana, betul nggak? Iya kan? Jangan suka nyalahkan kerikil. Next,
Next. Ayo. Soalnya saudara harus baca biar nyampe. Bisa ya? Tuh. Lebih mudah mana? Berusaha mencegah setiap mulut agar tak bicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri agar tak mudah tersinggung. Lebih mudah mana? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul. Ini kadang manusia sibuk ngatur mulut orang. Iya kan? Sibuk kita ngatur mulutnya orang. Siapa sih yang bisa mengendalikan mulut orang lain? Enggak ada, betul nggak? Enggak ada. Orang lain bicara sembarangan, ya sudah. Yang kita atur apa? Hati kita. Ya? Makanya hati kita ini buatan Tuhan, bukan buatan Cina. Kalau buatan Cina gampang rusak. Coba lihat, buatan Tuhan nggak hatinya? Hah? Iya kan? Tapi sekarang HP buatan Cina itu udah lumayan bagus, ya kan? Kalau dulu kan terkenal, aduh HP Cina gampang rusak. Kalau sekarang udah enggak. HP saya aja HP Cina, Pipo. HP saya Pipo, kan buatan Cina. Bagus. Ya. Jadi jangan suka mengendalikan mulut orang, saudara. Mulut orang nggak bisa kita kendalikan sampai kapanpun, betul? Apalagi kecewa karena mulut orang. Aduh, cemen. Mulut orang kok bikin saya kecewa itu. Ya, orang nggak bisa kita larang bicara sembarangan. Kita bisa pastikan terjaga adalah hati kita, supaya hati kita tidak mudah tersinggung. Kalau ada anak orang Kristen, apalagi sudah lama jadi Kristen terus mudah tersinggung, aduh, susah itu, sulit itu, ya, sulit itu. Terakhir, lebih penting mana? Berusaha mengendalikan atau menguasai orang lain, atau belajar menguasai diri sendiri? Lebih penting mana? Menguasai diri sendiri. Ya lebih penting menguasai diri kita kan. Tapi pada prakteknya lebih sering mana? Menguasai selera. Ayo. Ini pelajaran-pelajaran praktis. Tentu saja 4 perkara ini bukan saya dapatkan dari firman Allah. Saya dapatkan dari peristiwa-peristiwa real di lapangan. Kita kadang lebih senang mengendalikan hidup orang ketimbang mengendalikan diri kita. Betul? Ahli perang, seorang ahli perang Cina yang sangat terkenal pernah berkata, peperangan terhebat tidak ada di medan pertempuran, dia ada di dalam diri kita. Orang hebat bisa saja mengalahkan beribu-ribu pasukan, tapi orang yang luar biasa adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Amin. Itu kata seorang ahli perang. Sudah pernah baca buku strategi perang kuno? Nggak pernah. Wah, itu terkenal sekali bukunya. Ya. Itu saudara ya. Jadi jangan berusaha menguasai orang lain. Daud mengenal Allahnya, lalu dia membuat kesepakatan tentang Allahnya. Dia mengatakan, aku punya Allah, Israel punya Allah. Allah yang kami punya itu adalah Allah semesta alam, Adonai Sebaot. Dia yang menguasai semua bala tentara. Jadi tentara kalian Filistin sebanyak apapun ada di dalam otoritas Allah kami. Jadi karena kalian ada di dalam otoritas Allah kami, maka pertempuran ini akan kami menangkan. Kenapa? Karena sesungguhnya pertempuran ini tangan Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, Goliat.
bukan dengan lembing. Tuhan menyelamatkan bukan dengan semua itu. Karena pertempuran ini di tangan Tuhan. Dan benar, hanya dengan batu satu Filistin kalah. Tetapi semua itu dimulai dari mana? Dari pengenalan akan Allah. Itu tidak serta-merta, saudara. Tidak tiba-tiba Daud bisa ngomong gitu, enggak. Daud bisa berbicara seperti itu karena banyak tahun di belakang Daud dia terhubung dengan Allah. Itu. Makanya jangan anggap kecil disiplin rohani membaca Alkitab. Apa yang saya dapatkan kalau membaca Alkitab? Kayaknya nggak ada ya. Ini sulit ini. Yang saya baca ini silsilah orang-orang. Apa yang saya pelajari dari sini nih ya? Tanpa kita sadari Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kalau kita setia membaca Alkitab, setia kita, Roh Kudus mulai tambah satu-satu pengenalan kita akan Allah. Betul gak? Satu sedikit. Tiba waktunya ketika raksasa itu datang, kita sudah memiliki pengenalan yang cukup akan Allah. Lalu dengan lantang kita bicara, aku punya Allah. Allahku adalah Allah alam semesta, Adonai Sebaoth. Di tangannya lah terletak peperangan. Allah tidak menyelamatkan dengan uang, dengan lebih, dengan pedang. Karena peperangan ada di tangan Allahku. The battle belongs to the Lord. Pertempuran itu milik Tuhan. Amin. Kalau pertempuran milik Tuhan, yang menang siapa? Ya Tuhan. Terus kalau Tuhan menang, siapa yang terdampak? Ya anak-anak Tuhan. Masa bukan anak-anak Tuhan? Orang tua kalau dapat gaji 13, yang ditraktir bakso kepikiran pertama siapa? Masa anak tetangga? Ih, dapat gaji 13 nih. Aduh, anak tetangga nih ada 5. Nanti dah aku atur. Begitu? Bukan begitu Ferguson. Pasti anak kita. Betul gak? Masa anak tetangga duluan ini? Begitu juga Tuhan. Pertempuran itu di tangan Tuhan. Tapi ingat, jangan asal sebut nama Tuhan. Nanti ditelanjangi kayak anak-anaknya Imam Skewa. Karena mereka mulutnya menyebut nama Tuhan tanpa pengenalan akan Tuhan. Makanya kalau saya kirim ke WA, besok kita baca Alkitab. Baca! Jangan diabaikan. Besok kita membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 16, ya kan? Dibaca. Jangan ini Pak Pendeta tiap malam ini ayat Alkitab ini susah betul. Dibaca, amin. Itu. Karena suatu hari nanti pengenalan akan Tuhan itu akan berguna sekali bagi kita. Serta merta kita menghadapi raksasa. Lalu tiba-tiba dari dalam diri kita keluar satu pengakuan, aku punya Allah. Allahku adalah Adonai Zebaoth. Allah yang memegang pertempuran. Pertempuran ada di tangan Allahku. Karena itu Allahku akan menang melawan pertempuran itu. Aku akan menang. Begitu. Itu yang membuat Daud menang. Soal Daud ahli mengumbar itu memang iya, tapi mustahil membunuh Goliat itu kalau bukan tangan Tuhan yang ngarahkan. Betul? Disitulah sisi mujizat dalam hidup kita. Ya, Daud melakukan tugasnya mengumbar, betul kan? Mengumbar. Tuhan melanjutkannya. Musuhnya kalah. Amin. Begitu cara kita menghadapi raksasa. Terakhir, jadi kemenangan lahir dari kesepakatan dengan Tuhan. Kesepakatan dengan Tuhan melahirkan tindakan yang tepat. Buatlah kesepakatan dengan Tuhan, menangkanlah setiap peperangan yang ada dalam setiap langkah Anda. Jangan pernah berjalan sendiri. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat.